Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani mil anbiya wal mursalin wal awliya was sahada wasalin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur risalah amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Risalatul Muawanah sampai di qaul As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, yaitu tentang masalah kemarin mengkhususkan hari Jumat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita kemarin wa alaika bitafarrughi yaumal jumu'ati fi jami' azghalid dunya wajal hadzal yauma asy-syarifa khalisan li akhiratik. Hendaklah engkau mengosongkan hari Jumat itu dari segala kesibukan-kesibukan dunia. Jadikanlah hari Jumat itu, yaitu hari yang mulia, murni untuk akhiratmu. Dalam 7 hari, ambil 1 hari ini khusus untuk akhirat. Nah gitu. Karena kita tiap hari dunia. Senin dunia, Selasa dunia, Rabu dunia, Kamis dunia, Jumat dunia, Sabtu dunia, hari Ahad dunia juga. Akhiratnya kapan? Nah, jadi kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, jadi kosongkan hari Jumatmu daripada kesibukan-kesibukan dunia dan fokuskan dia murni untuk akhiratmu. Fala tastaghfi illa bimadi khairin wa mujarrad iqbali ala Allah. Jangan kau sibukkan dirimu di hari Jumat tersebut kecuali untuk murni kebaikan. Ya, hari Jumat semuanya pokoknya ibadah yang dilakukan. Mulai maghrib Jumat baca salat berjamaah, zikir, salat ba'diyah, baca yasin, baca zikir sampai isya. Habis isya amal lagi apa? Taklim atau apa segala macam. Ibadah terus. Jumat nanti khususkan sedekah khusus hari Jumat. Nah, pokoknya jangan kau menyibukkan dirimu kecuali dengan kebaikan. Wa mujarrad iqbali Allah, dan murni menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu nanti kita di surga. Di surga nanti para penduduk surga itu hari rayanya hari Jumat, karena pada hari Jumat itulah para penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari Jumat besok. Jadi di surga pun ada hari Jumat.
berkumpul di situ. Hari terbahagia penduduk surga itu adalah hari Jumat, karena di situ ada kenikmatan yang puncaknya kenikmatan surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa melihat saja kok enak luar biasa? Tak usah gitu. Kadang orang yang dah gila bola nengok Barca lawan Real Madrid itu aja sukanya kayak apa? Coba dengan yuk kita pergi makan bakso, tak nak lah aku nak ini, mesti begitu. Iya. Dengan sate kambing, pilih nonton Real Madrid ya. Kenapa? Mata itu memberikan nikmat, mata itu bisa mengalahkan nikmatnya mulut, nikmatnya lidah. Itu bisa. Jangan dikira masa ngelihat aja kok bahagianya. Banyak orang yang karena melihat saja keindahan, kelezatan melihat, terkalahkan kelezatan yang lain. Bukti lagi siapa? Bukti lagi wanita-wanita, kawan-kawannya Zulaikha. Di negerinya Zulaikha dulu Nabi Yusuf disuruh datang. Ini dikasih buah sama pisau satu piring. Tengok Nabi Yusuf, gantengnya. Buah apel tuh sedap juga, tapi dia tidak terasa, sudah gak kepingin dia buah apel tuh. Nengok, gantengnya, sampai tangannya di sayat-sayat. Saking nikmatnya melihat itu, sampai tangannya ini dipotong nih tak terasa. Saking nikmatnya melihat. Jadi nanti di akhirat itu, di surga itu kenikmatan yang paling puncak. Kalau kita pikir bidadari, buahan, makan apa semuanya ada di surga. Tapi ibaratnya itulah sekedar pengkiasan saja. Ya, kisahnya Nabi Yusuf ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya nikmat melihat itu mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Jadi seperti itu nanti di surga pada hari Jumat para penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentu maha indah, tak usah kita bilang penciptanya. Yang sesama manusia saja, sesama makhluk saja kita tengok, bagusnya, cantiknya ini, dah kayak gitu. Apalagi penciptanya, Kemudian wa asalul muraqabati li sa'atil ijabah wa ya sa'atun takunu fi kulli yaumil jumu'ati la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khairan wa yasta'idhuhu min syarrin illa istajaballahu lahu. Dan wa ahsin al muraqabata li sa'atil ijabah. Dan hendaklah engkau memperbaiki al-muraqabah, ini memantau waktu saat ijabah di hari Jumat. Ada satu saat di hari Jumat itu saat yang ijabah, sangat ijabah. Di antara 24 jam mulai maghrib sampai maghrib lagi, itu ada satu saat yang siapa saja berdoa di waktu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan waktunya ini? Maksudnya ahsin muraqabah, pantau. Maksudnya biasanya ini menurut ulama waktunya di sini, antara sini dan sini. Maksudnya betul. Jadi kalau kita, ya tentu kita mengharapkan itu posisi kita sedang ibadah. Tentu posisi kita sedang ibadah, bukan kita sedang main-main. Tidak begitu. Jadi wa asin muraqabah li sa'atil ijabah wa ya sa'atun takunu fi kulli yaumil jum'ah, itu adanya di setiap hari Jumat. La yuwafiqu muslimun yas'alullah, tidak ada seorang muslim yang menepati saat tersebut ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, ya meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'idzuhu min syarrin, atau meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, illa stajaballahu, kecuali Allah mesti akan mengkabulkannya. Satu saat aja tertentu, seperti Lailatul Qadar. Dia ada hari tertentu, malam tertentu. Ini di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat pun ada satu, kalau pas itu datang kita berdoa mesti diijabah sama Allah Subhanahu. Ini ya dicari. Dicari maksudnya. Maksudnya ahsin muraqabah. Wa alaika bil bukuri ilal jumu'ati walau antaruha ilayya qabla az-zawal. Wabil qurbi minal mimbar, hendaklah engkau pagi-pagi pergi Jumatan, pagi-pagi bukur itu pagi-pagi, walau antaruha ilayya qabla zawal, ya walaupun paling meleset engkau pergilah sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir kau sudah pergi, sudah berada di dalam masjid. Wabil qurbi minal mimbar, dan duduk dekat dengan mimbar.
Usahakan duduk dekat dengan mimbar. Jangan pilih di belakang, nyandar. Pilih nyandar dia. Padahal masih muda-muda, pilih nyandar. Sedap sikit jumatan. Enak untuk ngantuk kalau pas khatib khutbah. Nyandar di belakang, di depan ni kosong. Tak nak mereka di depan. Astagfirullah. Nanti kalau dah mati baru menyesal. Kenapa dulu aku jumatan tak di depan, suka nyandar di belakang. Tengok, kita dah tak bisa hidup lagi. Kalau dah mati mana bisa hidup lagi? Tak bisa. Penyesalan nanti. Itu pun akan menjadi satu penyesalan. Apalagi orang di dunia ini nekat berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, meninggalkan kewajiban, enggak salat. Itu pasti di akhirat akan menjadi penyesalan. Itu sudah pasti itu. Bahkan kepengin balik lagi tak bisa. Dunia dah hancur, dah kiamat. Kau nak balik tak ada cerita lagi. Sekarang ini adalah hari pembalasan. Dulu di dunia tak nak, solat malas, puasa tak nak. Sekarang orang dah bumi dah dihancurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nak balik lagi? Tak bisa. Kemudian wal insatu lil khutbah. Duduklah dekat dengan mimbar. Insat. Insat itu ansitu wasma'u. Ansitu itu dengarkan dengan seksama. Khatib berurut. Dengarkan dengan ini khatib, ini khutbah apa. Didengarkan dengan seksama. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap bel tidur. Assalamualaikumnya khatib dianggap bel tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Bangun dia. Oh, bangun dah. Judulnya pun tak tahu khatib berkhutbah apa. Nah, dengarkan dengan seksama insat. Dengan sama dengar tok tu lain. Insat itu artinya ini bicara apa nih? Apa khatib ni bilang? Dengarkan dengan seksama, betul-betul. Bukan hanya sepintas lalu saja dengarkan. Waqdar an tastaghila anhu bi dzikrin au fikrin. Hati-hati. Jangan engkau justru sibuk zikir sendiri. Ini sok-sok dia ahli ibadah atau apa? Khatib khutbah dia putar tasbih, zikir dia. Kayaknya betul tapi itu 100% salah. Enggak bisa. Zikir kau nanti. Habis selesai acara solat apa segala macam kau nak zikir sampai maghrib pun boleh, sampai subuh kau zikir boleh. Tapi ketika khatib sedang berkhutbah, ini libur dulu nih. Karena Allah tidak menciptakan pada setiap dia dua hati. Ketika dia konsentrasi ke zikir, maka dia tidak akan berkonsentrasi ke khutbah. Begitu pentingnya dengarin khutbah. Zikir pun tak boleh. Bayangkan. Apalagi ngobrol sama kawan sebelah. Apalagi entah apa. Zikir tak boleh. Zikir tak boleh. Apalagi kita fokus kepada kotak amal. Mana ni belum sampai-sampai. Tepuk-tepuk itu ngantuk tu. Sidikan kotak amal ngantuk. Khatib bicara di depan. Disebut mana kotak amal tak sampai-sampai kali kan. Habis sampai cari duit. Mana 2000 tadi tak ada. Kata dia 2000 cari dia. Habis tu masukkan gini. Tengok kawan sebelah tengok. Yang sebelah ni dah nunggu. Lambat betul kata dia kan. Ini mengacaukan semuanya ini. Mengacaukan semuanya. Macam mana dia nak khatib nak fokus dengan khutbah? Begitu pentingnya sampai berzikir saja tak boleh kok. Bukan hanya itu. Kemudian au fikrin, tafakur, berpikir-pikir selain dan yang dikatakan oleh khatib, ini pun tak boleh. Tengok bayangkan. Apalagi dengan gerak. Dia gini, nampaknya aja tengok ke khatib. Tapi pikiran dia entah kemana-mana dia pergi. Berpikir tafakur ini. Jangan gitu. Tafakur nanti. Ini tafakur yang ibadah nih. Bukan tafakur ngelamun. Kalau tafakur ngelamun otomatis. Tafakur yang sifatnya ibadah pun. Yang selain daripada tema yang disampaikan oleh khatib. Itu sudah tidak diperbolehkan. Nanti kalau dah gitu macam mana? Ditanya tadi khatib khutbah apa? Tentang apa? Dia terangkan lain karena yang ada di pikiran dia itu lain. Padahal khatib menyampaikan tentang bab sedekah,
dia yang ada di kepala dia bab kawin. Waduh kacau. Tadi saya rasa khatib tuh bab sedekah. Kamu pasal konsentrasinya, tafakurnya ke tempat lain. Tak bisa gitu. Wa fadlan 'anil lagwi wa haditsin nafsi, apalagi melakukan hal-hal yang lagwi. Lagwi ini yang bukan berupa ibadah, yang sifatnya bukan ibadah, ataupun wa haditsin nafsi, ataupun di dalam hati berbicara di dalam hatinya yang sifatnya bukan ibadah. Entah apa yang dia pikirin, entah apa cakap di dalam hati yang bukan sifatnya ibadah. Apalagi kemudian wastasir fi nafsika annaka maksudun bi jami'i ma tasma'u minal wa'dhi wal wasiyah. Jadi rasakanlah bahwa sesungguhnya engkau ini adalah orang yang dimaksud oleh khatib tadi ketika dia memberi tausiah. Khatib ini ngasih tausiah tentang apa? Tentang sabar. Berarti saya memang ini yang disuruh sabar ini. Yang dituju khatib ini memang saya. Temanya ini memang untuk betulin saya. Nah, semua atau maksudnya khatib itu memang saya. Gitu. Daripada nasihat wal wasiyah dan wasiat. Jadi semuanya itu tujuannya untuk saya. Gitu. Namanya konsentrasi. Waqra ba'da salami wa anta sani rijlaika wa qabla an tatakalam al-fatihata wal ikhlas wal mu'awwidhataini sab'an sab'a. Ini amalan selalu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Saya kadang-kadang nak ngamalkan macam gini di zaman kita, di kampung kita sekarang ni, kayaknya selesai kita baca jamaah dah habis di belakang. Ini amalan imam menuntun para makmum. Jadi sebelum engkau merubah kakimu dari tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kaki tetap posisi tahiyat akhir, tawarruk. Ya. Engkau membaca Al-Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Terus kul huwallahu ahad 7 kali, kul a'udzu birabbil falaq 7 kali, kul a'udzu birabbin nas 7 kali. Ini dibaca 7. Kita kadang-kadang Fatihah sekali aja dah buyar semua jemaah. Kata ini ustaz ni imam ni panjang betul zikir dia. Kenapa kita gitu? Berawal dari tadi kita tidak menjadikan hari Jumat ini hari yang khusus untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Belum salam pikirnya aku habis ini nak ini, habis ini nak ini, habis ini nak ini. Kita ni sedang menghadap Allah, tapi otak kita ni nak cepat-cepat aku nak ini, aku nak ini. Macam manalah coba? Macam mana? Apakah adab namanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita nak amalkan ini diamalkan ini. Kalau di masjid ahli mana amalkan. Tapi kalau kita kadang-kadang saya tu berpikir, kita ni kalau nak ngikutkan orang malas, kita ikut mundur jadinya. Ya kan? Sudahlah, baca sajalah. Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali. Okey, kalau secara berjamaah tak dibaca, baca nanti setelah orang buyar baca sendiri. Ini amalan luar biasa diamalkan oleh ulama-ulama para aulia, ya, para aulia. Enggak sembarangan, enggak sembarangan, ini mustajab. Dan mereka ini para aulia itu mengamalkan hal-hal tersebut dan mereka sudah merasakan ya faedahnya dan sebagainya. Wa qul aidan ba'dal insirafi minas salati subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah. Maka setelah itu baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, bisa begitu juga. Jadikan satu. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ada yang subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau As-Said Abdul bin Haddad lafaznya
Subhanallahil azim wa bihamdi, 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 subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Tengok ibadahnya orang-orang soleh terdahulu. Ini ibadah mereka. Kalau kita kan, aduh, lapar lah, apalah, nak balik cepat ke sini lah, nak pergi ke sini lah. Sibuk, dunia ni tak ada habisnya. Habis subuh sibuk, habis zuhur sibuk, habis asar sibuk, habis maghrib sibuk, habis isyak sibuk. Kapan tak sibuk tak tahu. Dah mati baru tak sibuk. Itulah dia. Mestinya ini memang kita kasih waktu khusus. Jadi ibadah bukan hanya untuk sampingan. Kita kan kebanyakan biasanya kita ini kan ibadah untuk sampingan aja. Kalau sempat, kalau ini, kalau itu aja sempat. Bukan kita kasih waktu khusus ini untuk ibadah. Ini Jumat, ini waktu untuk ibadah. Kita kasih khusus. Kalau liburan jalan-jalan hari Ahad, ini spesial, hari untuk jalan-jalan sama keluarga. Kan gitu. Digaji spesial. Jumat tidak ada. Wa bil khairi ma yadullu ala fadli dzalika wa billahi taufik. Wa bil khabar ma yadullu ala dzalika ala fadli dzalika wa billahi taufik, dan itu faedahnya disebutkan di dalam hadis. Faedahnya ini disebutkan di dalam hadis. Ini biasa kalau di pesantren biasanya itu diamalkan. Di kampung-kampung yang Masya Allah itu diamalkan baca Fatihah. Di kampung pesantren saya dulu waktu di Kebumen diamalkan. Orang kampung duduk semuanya. Kiainya yang jadi imam, jadi khatib, jadi imam, dibaca, ikut semua sampai selesai. Subhanallahil azim wa bihamdi, doa baru buyar. Doa baru buyar. Wallahu a'lam. Kita masuk bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan sambil lalu aja, tetapi mudah-mudahan berbekas di dalam hati kita. Saya ulangi ya amalannya setelah Jumat yang mau dibaca berjamaah, alhamdulillah satu masjid satu kampung. Kalaupun tidak terlaksana oleh berjamaah secara satu masjid, yang mau melakukan secara individu juga boleh, tetapi catatannya kakinya tetap dalam posisi tahiyat akhir ya. Kaki dalam posisi tahiyat akhir, baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Setelah itu subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Ini disebutkan di dalam hadis fadilahnya. Kenapa ini juga ingin mengharapkan tadi saatul ijabah, ada detik-detik yang ijabah di hari Jumat itu. Mudah-mudahan dengan amalan tersebut kita mendapatkannya gitu. Kita nih satu kali zikir kita membaca Fatihah saja itu kan sudah yakin, seyakin-yakinnya kita itu akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita. Kan kita sudah yakin. Kita baca Fatihah sekali, itu mesti timbangan kebaikan itu akan bertambah. 2 kali bertambah, 3 kali bertambah. Tapi ngapa kita tak mau bikin? Ngapa kita tak mau bikin? Malasnya kita tuh kadang-kadang memang kebablasan. Dan ini memang harus kita lawan. Karena setan itu akan menciptakan kemalasan-kemalasan pada kita. Kita lawan ya. Kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Ini kalau lah 100 kali berapa timbangan kebaikan yang akan kita dapat. Nah, itu secara mudahlah kita kalau kita nak mengambil satu keuntungan atau satu faedah daripada zikir-zikir tersebut. Oke, kita lanjutkan dengan fasal yang berikutnya. Faslun walaika in kana laka malun tajibu fi zakah. Kita sekarang masuk di bab zakat. Kita masuk di bab zakat. Wa alaika in kana laka malun tajibu fihi zakah bi ikhraji zakatihi tayyibatan biha nafsak, tayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajh Allah
Mubadiran bitamyiziha wa tafriqiha inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin. Kalau engkau punya harta dan hartamu itu sudah kewajiban zakat, sudah sampai nisab, 1 nisab. Duit dia ukuran 85 gram emas. Sekarang harga emas berapa? Kalikan 85. Ya. Kalau emas sekarang, Bu, berapa emas sekilo? Sekilo pula. 1 gram berapa, Bu? 600? 700? Anggap sekarang 600 ya. Nah, anggaplah 1 gram itu 600. 600 ini dikali 85 gram itu berapa? Itu nisabnya emas. Itu nisabnya emas. Nah, jadi ketika dia mutar 1 tahun, kalau dihitung itu mungkin sekitar 50 jutaan lebih. Kalau 500 berarti 85 425. Kalau 600 sekitar 42 juta setengah. Kalau 600 ya sekitar 55 juta sampai 60 juta. Uang yang punya simpanan uang ya sekitar 50-an juta itu, pokoknya persis harga emas berapa kali 85 itu aja, karena dia naik turunnya begitu berdasarkan harga emas. Berdasarkan harga emas naik, nisabnya jadi lebih tinggi. Harga emas turun, berarti nisabnya jadi lebih sedikit. Nah, itu 85 gram. Nah, ketika punya uang sekarang umpamanya sekitarlah 50 juta, itu sudah 1 nisab. Berarti mutar 1 tahun ini terkena 2,5%. 2,5% berarti berapa? 1.250.000. Kalau 50 juta. Kalau 100 juta duitnya mutar 1 tahun, punya duit ditaruh di bank atau di bawah bantal 100 juta, itu mutar 1 tahun kena 2,5 juta. Wajib dikeluarkan. Ketika tanggalnya sudah sampai, cepat-cepat keluarkan, tak usah kau undur-undur lagi. Nah, tak usah nunggu Ramadan. Nah, ini ada kesalahpahaman. Kalau nak zakat mal mesti di bulan Ramadan. Gak ada hubungannya zakat mal dengan bulan Ramadan, itu tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah saja. Zakat mal itu kapan nisab itu dapat, mutar dia 1 tahun, maka di situ dia wajib zakat. Tak boleh diundur. Umpamanya orang ini punya duit waktu itu 50 juta bulan Muharram. 50 juta nih bulan Muharram. Mutar dia Safar, Rabi Awal, Rabi Ail terus sampai Rajab, sampai Zulhijjah, masuk Muharram. Maka pada hari itu dia wajib mengeluarkannya, enggak boleh nunggu Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabi Ail, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan orang time bayar zakat fitrah dia baru bayar. Tidak begitu caranya, nggak boleh itu. Itu mengakhirkan bayar zakat, ya nggak boleh, itu maksiat, nggak boleh. Kalau didahulukan nggak apa, diakhirkan jangan. Karena kalau terjadi apa-apa bangkrut di lampu orang, dia tetap kewajiban membayarnya. Jadi kita sering, saya juga sering kalau pas Ramadan itu, kenapa orang-orang ini kalau bayar kok zakat mal kok mesti di bulan Ramadan? Nah, itu salah paham. Padahal dia punya duitnya itu terkumpul mulai Muharram. Berapa bulan diundurkan dia itu? 9 bulan diundurkan dia. Tidak boleh. Jadi hitungannya itu pokoknya kapan duit itu terkumpul, putar 1 tahun. Apakah dia Muharram, apakah dia Safar, apakah dia bulan Maulid. Bulan Maulid dia dapat duit 50 juta, 1 nisab, mutar bulan Maulid lagi wajib keluarkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Jadi wa alaika in kana laka malun tajibu bi zakah bi ikhraji zakatihi taibatan bi nafsak qasidan bi wajhallah mubadiran bi tamyizi wa tafrika inda huduri waqti min khairi ta'khir. Maka cepat-cepatlah. Jadi zakat itu gunanya untuk apa? Untuk membersihkan diri, ya. Untuk membersihkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah ini, diri kita ini harus bersih. Caranya bersih apa? Bayarkan zakat. Dah bersih,
Orang nak ketemu bupati aja mandi dulu, ketemu camat mandi dulu. Kau ni nak mana pergi kantor camat? Tak mandi. Kan? Nak pergi ketemu camat aja nak kena mandi dulu. Ketemu Allah, asal aja Tuhan kita. Zakat bayar, membersihkan diri, baru Allahu Akbar. Nah, kan gitu, bersih hatinya. Nah, kemudian mubadiron bitamyiziha wa tafriqiha inda khudri waqtiha min ghairi, agar cepat-cepat ya dibagikan, dibayarkan ketika sudah sampai waktunya, tanpa menunda-nunda, tanpa mengakhir-akhirkan, diundur nantilah, bulan depan lah, nunggu Ramadan lah. Salah, itu tak boleh. Pak, ya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang, zakat tadi Bu ya? Ya. Yang pertama, seandainya kita punya emas itu lebih daripada 85 gram itu ya. Sedangkan emas ini dalam waktu 1 tahun itu pernah kita pakai, atau 2 kali itu gimana gitu. Pakainya tuh gimana? Mungkin entah pergi ke undangan atau gimana gitu, pernah dipakai gitu ya. Kemudian yang satu lagi, gimana kalau kita punya uang katakanlah 70 juta itu ya. Tapi uang itu tidak ada sama kita, tapi diutangi sama teman kita gitu ya. Diutangi, apakah uang yang 70 juta diutangi itu perlu kita zakatkan juga ya? Sedangkan kita mau mengeluarkan zakat, mau mengeluarkan apa? Mau bayar zakat dan ada uang lagi, antara uang kita dipinjam sama ini ya. Teman kita gitu ya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Emas yang wajib dizakati adalah emas untuk investasi. Menyimpan emas untuk investasi, itu yang wajib dizakati. Tapi kalau emas itu memang untuk dipakai sama ibu-ibu, satu nyangkut di sini, satu nyangkut di sini, satu nyangkut di sini, satu nyangkut di sini, dua nyangkut di sini, jangan taruh di kaki lagi. Itu umpamanya di total, tapi ini niatnya memang betul-betul untuk dipakai, bukan hanya sekedar aku biar tak kena zakat. Nah, itu namanya dari zakat. Kalau emas perhiasan yang memang untuk dipakai itu tidak wajib dizakatin. Tapi orang yang mempunyai emas tapi niatnya investasi, kan sekarang zamannya gitu orang kan, ya tak? Beli emas apa? Untuk disimpan, untuk investasi itu namanya. Karena kita zaman kita nih jarang lah orang nak beli emas pakai apa yang kotak-kotak tuh simpan di rumah. Nah, kayaknya belum ada lah ya, tahu. Tapi kebanyakan orang begitu, dia niatnya investasi. Jadi emas yang niatnya investasi itu yang dizakati. Emas yang memang digunakan memang untuk dipakai dia untuk perhiasan, itu tidak wajib dizakati, kecuali menurut Imam Abu Hanifah ya, itu wajib dizakati tetap. Walaupun 1 kali kalau tidak salah begitu. Nah, itu begitu. Jadi itu kembali kepada yang punya emas, hatinya itu apa gitu loh. Bisa saja orang pakai perhiasan niatnya supaya tak kena zakat, berarti orang ini lari dari zakat, dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk biar tak kena zakat, seperti orang yang punya kambing 40 ekor, mutar 1 tahun, mestinya dia besok kena zakat, hari ini disembelih bikin sate ramai-ramai, besok tak kena zakat. Secara fikih tak kena zakat, tapi hatinya memang menyembelih kambing ini untuk lari dari zakat. Itu tidak boleh, walaupun secara fikih boleh. Tidak terkena zakat. Jadi itu seperti itu tadi. Kalau memang niatnya investasi, itu kembali kepada hatinya yang punya ya. Kalau dia memang niatnya sebagai investasi, kena zakat. Tapi kalau memang niatnya betul-betul untuk perhiasan, ya nggak kena zakat. Nah, itu saja intinya di situ. Terus duit dipinjam, ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan kalau uang dipinjam, yang bayar zakat yang punya. Ada yang mengatakan yang bayar zakat yang minjam, karena sudah di luar kekuasaan dia.
Duit aku udah dipinjam. Terus aku suruh bayar pajaknya, dia susah nak bayar hutang ke aku. Siapa yang pinjam duit lebih dari 1 nisab, bayarkan zakatnya itu. Jangan enak-enak, bayarkan zakatnya. Gitu. Jadi yang punya nih, macam mana? Aku udah tak pegang duit suruh bayar lagi, macam mana? Jadi ada pendapat ulama mengatakan yang bayarkan zakat itu yang minjam, tapi tetap dizakati duit itu. Tetap dizakatin, bukan tak dizakatin. Nanti kalau tak dizakatin, jadi enak-enakan orang, enak minjam aja duit, tak payah bayar zakat. Jadi uang itu memang harus tetap dizakatin. Tapi kalau orang ini mungkin dia tahu uang aku ini sama orang itu tak bakal dizakatin dia, ya kan? Jadi untuk keselamatan dia, untuk kehati-hatian dia, sudahlah biarlah aku yang zakatkan. Itu juga ada ulama yang mengatakan memang masih yang bayar zakat yang punya, ya gitu kan. Jadi semestinya ya koordinasi, bang, abang dah minjam duit saya, kewajiban zakat abang yang bayarkan, gitu. Karena saya sudah tidak pegang uangnya, seperti itu ya. Oke. Lanjutkan, tinggal sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fa'alta dzalika darrat alaikal barakat wa tada'afat alaika anwarul khairat. Kalau engkau melakukan hal tersebut, maka berkah-berkah itu akan mengelilingi kalian. Maksudnya barakah itu akan deras. Jadi orang yang mau bayar zakat itu akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Wa tada'afat alaika anwaul khairat, dan akan berlipat-lipat bagimu kebaikan-kebaikan. Jadi bukan masalah aduh sayang, ini duit aku nak kasihkan, sayang betul, tak gitu. Tapi ketika orang itu mau mengeluarkan, justru dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Kebaikan akan berlipat-lipat, enggak rugi. Yang rugi justru yang tak mau zakat. Sayang. Orang kalau tak mau zakat, kalau kita berbicara masalah dosa, mesti. Belum lagi sudahlah dosa, hartanya jadi tidak berkah. Dia makan duit orang. Karena di dalam harta yang 1 nisab itu ada sebagian hakum maklum lisaili wal mahrum. Ada satu bagian yang sudah maklum untuk orang fakir miskin yang minta-minta sama yang tidak minta-minta. Jadi ketika ada duit 50 juta atau 100 juta, 2,5 jutanya itu bukan duit kita. Memang bukan duit kita, itu duitnya fakir miskin nempel di kita. Itu harus kita berikan kepada yang berhak. Uang 100 juta, 2,5 juta itu bukan duit kita. Jadi hakikatnya kita ini mengeluarkan kepada memang haknya yang punya. Bukan ini duit aku kasihkan orang, itu yang membuat kita jadi bakhil. Enggak gitu. Seperti orang makan haknya orang lain, macam mana hukumnya? Haram. Makanya di neraka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan disetrika, dijadikan menjadi setrika-setrika yang untuk menyetrika orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya tadi. Wasara maluka fi hirzan hasinin min jami'il afat, maka hartamu akan berada di benteng, di dalam benteng yang menjaga dari segala macam mara bahaya. Jadi hartanya ini selamat, dibentengin daripada hal-hal yang dari mara bahaya. Selamat hartanya, justru bukan kurang, justru aman dan selamat, ya. Itulah. Jadi itulah tentang sedikit, ya, tentang permasalahan zakat. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan zakat ini di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.